Mazmur ini bukan firman Tuhan, dengar ya. Kamu aturannya bilang dari kitab Kejadian sampai Wahyu bukan firman Tuhan. Ya memang fair bukan. Dong. Ini masalah. Ya udah ngapain kamu nanya, goblok? Iya, saya nanya dalil tuyul. Firman Tuhan, Tarsan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Karena Yesus lucu-lucu ini teman-teman. Ini materi-materi yang sudah pernah kita bawa pada saat di Facebook. Ini masih dibawa lagi ke sini tentang dosa waris. Karena kenapa? Mereka tidak memiliki kemudian pegangan. Tidak ada penolong bagi mereka untuk nipu. Coba teman-teman arahkan pandangan ke dalam kitab yang disebutkan tadi Mazmur 51. Konsentrasinya di nomor 7-nya itu. Apa yang dikatakan di sana? Dan bersihkanlah aku kemudian. Dengan apa? Dengan hisop. Ini nih. Iya. Bang Zuma, jangan di-kick dong, ngobrolnya santai dong. Anda tidak bisa berdialog secara ilmiah. Kalau Anda hanya berbicara mengenai akal-akalan, di sini bukan tempatnya, bro. Saya cuma nanya satu aja, Bang, nggak usah. Saya minta dalil loh. Minta dalil loh saya. Tolong dihargai. Saya minta dalil tentang dosa waris. Mana dalil? Dosa waris itu begini, Bang. Jangan di-mute ya. Dosa waris itu di Muhammad yang dapatnya, Bang. Anaknya 3 metong semua. Anda turun ke bawah, turun. Cari gereja, temui pendeta Anda. Seperti biasa, cerat. Halo. Ntar. Diminta dosa waris, larinya ke Nabi kami. Apa hubungannya coba? Itu namanya halo, Cuma. Halo, bro. Ya, gimana kabarnya, Bang Dum? Baik, saudara. Iya. Baik. Bagaimana dengan para penulis termasuk Tuhan mau mati terkutuk? Dosa waris itu. Kenapa lari ke Nabi kami? Dasar penghujat lo. Halo, bisa aku bacakan? Bisa. Oke, dari Keluaran 34 ayat 7 ya. Ya. Oke, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sesekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapaknya kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Itu dia dalilnya. Gimana? Udah? Tunggu. Itu mana diampuni di situ? Satu-satu. Okay. Jangan semua main keroyokan. Satu-satu. Iya, kan bisa diminta. Mana tadi? Coba dibacakan. Silakan. Oh, gimana sih ini di-mute terus? Ya. Saya lagi ngomong di mute. Keluaran 34 ayat 7. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sesekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Itu dia, Bang. Iya. Itu dia. Itulah dia namanya dosa waris, Bang. Jadi keturunan kelima
Jadi gimana ya? Nanti keturunan ke 100, ke 200, ke 300. Lu. Udah, namanya gantian, diwariskan. Gantian. Saya udah tamat dengan pola yang kelima, kalian. yang ke 100. Dengar, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan kepada cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10, yang kita minta ini dosa yang diwariskan. Dosa yang diwariskan. Ini berbicara mengenai Tuhan menghukum. Menghukum orang yang bersalah kemudian. Kalau ini yang Anda jadikan sebagai acuan, Anda baca Yehezkiel 18. Apa yang diterangkan di Yehezkiel 18 kemudian? Nomor 18-nya. Coba Anda baca. Dosa tanggung masing-masing. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan orang yang fasik akan menerima bertanggung jawab atas kefasikannya. Oke? Oke? Gugur. Artinya kalau bapaknya yang nyolong, ya bapaknya yang berdosa, bukan anaknya. Gitu. Apa rahasia Bang Handi yang muncul di Keluaran 34? Kenapa Islam muncul di abad ke-7? Perikopnya kan di situ untuk Musa, perjanjian di Dua Lobatu, yang perjanjian baru di situ, Nah, ini kan endingnya ada di situ ya. Ini kalau mau ditafsirkan bebas sama seperti mereka, kita pun bisa mentafsirkan bebas. Ya kan? Sejak kapan kemudian agama Katolik itu resmi sebagai agama kekaisaran? Ada yang paham? Ada yang tahu? Kapan agama Katolik ini diresmikan sebagai agama kekaisaran? Sejak disetujui kalau tanggal 25 Desember itu kelahiran Yesus. Kapan kemudian perjanjian lama dan perjanjian baru ini dikawinkan, dipasangkan? Tentang dosa waris. Abad keempat. Abad keempat Yesus mulai dilantik menjadi Tuhan. Orang-orang yang melantiknya menjadi Tuhan abad keempat. Anaknya, anak ke berapa? Keturunannya, terus kemudian anaknya, cucunya, kemudian apa lagi? Keturunan ketiga dan keempat. Keturunan keempat itu dosa-dosanya kemudian. Nah, keturunan kelima lahirlah Nabi Muhammad SAW. Keturunan kelima bebas, maka Nabi Muhammad SAW diutus kepada keturunan yang kelima. Litubayyina linnasi. Kenapa Islam itu datang nanti di abad ke-7? Karena Tuhan masih marah kepada keturunan anaknya, cucunya, ketiga dan keempat. Kenapa? Karena utusannya dianggap menjadi Tuhan. Itu kalau mau tafsir bebas. Tapi itu masuk akal. Daripada dosa tadi diwariskan. Mana buktinya? Kalau dosa diwariskan sampai
keturunan keempat, berarti nanti di keturunan kelima muncul lagi pelaku dosa Adam, diwariskan lagi. Pada keturunan kelima muncul lagi Adam, diwariskan lagi. Begitu seterusnya. Itu akal-akalan, masih masuk akal di saya. Kenapa? Keturunan orang yang melantik Yesus menjadi Tuhan sampai ke keturunan keempat, kelima itu sudah jatuh di abad ke-7. Datanglah Nabi Muhammad untuk keturunan kelima supaya mereka semuanya ikut Islam. Dosa keturunan dari generasi kedua, ketiga, dan pertama kepada mereka yang menuhankan Yesus itu tidak dibebankan lagi kepada keturunan kelima bila mana mereka mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa Islam datang di abad ke-7? Karena Tuhan membiarkan keturunannya pendosa pelantik Yesus ini menjadi Tuhan sampai ke keturunan keempat untuk dikutuk oleh Allah. Itu lebih masuk akal daripada konsep dosa waris. Begitu. Mau nanya bang. Mau nanya apa? Silakan. Apa yang abang ketahui tentang asal-muasal tuh Kristen sama Tuhannya bang? Asal-usul Kristen itu kan konsep yang dihadirkan oleh Katolik, Bang. Coba Anda pelajari secara Trimurti. Trimurti dan juga Trinitas. Itu ada kesamaan itu. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi terkait dengan kitabnya orang Yahudi yang kemudian mengalami revisian sampai ke abad keempat, bagaimana Kaisar pada saat itu Ptolemy II meminta kepada 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Septuaginta. Nah, itu diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi awalnya yang tinggal di tengah-tengah bangsa asing yang sudah tidak bisa menggunakan, yang tidak mengerti lagi bahasa suci, bahasa Ibrani. Maka mereka diberikan kitab terjemahan dalam bentuk Septuaginta. Nah, dari bentuk Septuaginta ini apakah kemudian diterima begitu saja? Enggak. Masih melakukan kemudian yang disebut revisian berdasarkan dengan apa yang mereka inginkan kepada agama mereka yang lama, yaitu ajaran nenek moyang mereka, ajaran politeisme, Helenisme. Maka ketika agama ini hendak dibentuk, digabungkanlah kemudian ajaran tauhid dengan ajaran penyembahan terhadap dewa-dewa. Lahirlah agama saudara. Lahirlah agama saudara. Sinkretisme namanya. Mengkawinkan antara agama Yahudi dengan agama Romawi kuno. Lahirlah Katolik. Coba Anda lihat pohon Natal, Sinterklas, apalagi lampu-lampu yang ada di pohon Natal itu apa itu? Simbol-simbol apa itu semua? Termasuk penyaliban. Itu simbol apa semua itu? Apakah itu adalah simbol-simbol kenabian dari Bani Israel? Tidak ada, Bang. Tidak ada Bani Israel mengajarkan pohon Natal, hari Natal. Nggak ada. Kelahiran Yesus, kebangkitan Yesus itu nggak ada. Nggak ada diajarkan oleh Bani Israel, itu nggak ada kayak gitu. Masa saudara nggak heran sih? Dari mana Kristen ini? Nggak tahu bang, cuman warisan ortu. Nah itu dia yang diterangkan Al-Quran. Mereka hanya mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Sehingga ketika Anda ditanya, siapa yang mengajarkan menjadi Kristen? Bingung.
Karena memang Yesus tidak pernah mengajarkan. Dan Al-Quran tidak yang maha mengetahui. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diwahyukan oleh Allah, mereka menjawab tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Jadi ya betul, kalian hanya mengikuti nenek moyang. Yesus nggak pernah mengajarkan agama Kristen itu. Nenek moyang kalian aja yang kalian ikuti sampai kalian mau beragama Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang-orang Yahudi bang, penganut Taurat, menyebut Paulus itu sebagai penyakit sampar. Yang bukan hanya sekedar penyakit sampar, tetapi dikatakan Paulus ini adalah penyesat yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab. Menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Bukan Bang Suma loh yang mengatakan itu. Orang Yahudi ahli Taurat loh. Yang mengatakan Paulus itu penyakit sampar, penyesat. Dan dia adalah sekte dari Nasrani atau Nasorios dalam bahasa Yunani. Dalil Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Dari mana Lukas menerima informasi itu? Dari hasil penyelidikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu. Kalau Paulus aja disebut sebagai penyakit sampar, penyesat orang-orang Yahudi. Orang Yahudi aja disesatkan. Apalagi kita yang bukan orang Yahudi. Gitu loh bang. Nah, sebenarnya tuh Paulus itu kenal atau tidak sama Yesus, bang? Enggak kenal. Saudara, coba Anda lihat di dalam Galatia 1 nomor 50. Apa kata Paulus di situ? Aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Pertanyaannya, dipilih sebagai apa? Sedangkan di dalam Mazmur 58 nomor 3, Tuhan memilih penyesat sejak dalam rahim ibunya. Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Kalau dia dipilih menjadi orang benar, maka dia yang mendampingi Yesus. Dia dipilih Yesus. Matius 10, Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang telah memilih kalian yang 12 orang ini? Memilih yang 12 orang ini ada nggak Paulus? Nggak ada. Berarti siapa yang memilih Paulus ini dari sejak dalam rahim? Dan dipilih sebagai apa? Tuhan yang memilih dia. Sebagai apa? Sebagai penyesat. Kenapa saya katakan sebagai penyesat? Coba baca Bible. Kejadian 49 nomor 27. Ketika kemudian Yakub memanggil ke semua anaknya, ke-12 anaknya, lalu meramalkan anak-anaknya. Apa kata Yakub? Benyamin, lakumu seperti serigala. Kau merampas pada pagi hari, sore hari kau membagi-bagikan hasil rampasanmu. Paulus mengaku dari keturunan Benyamin. Filipi 3 nomor 5. Merampas hukum Taurat, merampas Yesus dari Yahudi, lalu dibagi-bagikan kepada non-Yahudi. Tergenapi itu. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Tidak mengatakan waspadalah kepada orang Arab, tapi orang Farisi. Siapa orang Farisi? Nabi Muhammad? Oh bukan, Paulus. Di mana dalilnya Paulus mengaku orang Farisi? Filipi 3 nomor 5. Itu satu. Yang kedua,
Yesus mengatakan celaka. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik, Paulus. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada penganut Taurat mengaku penganut Taurat, meskipun dia tidak nganut Taurat. Itu jelas itu, saudara. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia sebagai orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu nubuat. Siapa yang menggenapi? Orang Farisi yang berlautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang untuk menjadi pengikutnya. Tapi bukannya menjadi selamat, tapi menjadi orang neraka. Kenapa menjadi orang neraka? Karena setelah menjadi pengikutnya, diajarkannya menyembah kepada makhluk roh yang bernama Kristus. Sedangkan Yesusnya menabrak kemudian dengan pernyataannya kepada keadaan itu. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabinya yang palsu akan muncul untuk melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Setahun lamanya kemudian mereka tinggal di Antioquia. Murid-muridnya disebut Kristen. Apa Kristen itu? Pengikut Kristus. Kristus mana? Kristus yang datang kepada Paulus. Apakah Yesus datang kepada Paulus? Bukan. Kok bukan? Yes. Karena kata Yesus kepada Bani Israel, Matius 23, nomor 24, nomor 3. Kalau aku yang datang, tanda-tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit. Kemudian seluruh manusia akan meratapi keadaannya pada saat itu. Dan, apalagi? Kata Yesus, semua manusia di atas muka bumi akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Apakah itu sudah terjadi? Tidak. Yang datang kepada Paulus terjadi enggak kayak gitu? Enggak juga. Apa kata Yesus? Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Nah, ketika Paulus datang mengajarkan ajarannya, aku bertemu dengan Yesus loh. Apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya, maka dia akan mati di dalam dosanya. Percayakah ketika Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Apakah Anda percaya dengan itu? Supaya jangan percaya? Enggak kan? Nah, berarti Anda tidak memperoleh hidup yang kekal. Kalau kami umat Islam, kami percaya. Kenapa kami percaya? Karena kedatangan Nabi Isa alaihi salam nanti menjadi pertanda kiamat. Di dalam Al-Quran surah As-Sukrub ayat 61 jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Jadi orang yang mengikuti jalan lurus adalah orang yang percaya bahwa kedatangan Nabi Isa dibarengi dengan tanda-tanda kiamat. Kalau Anda percaya, maka kedatangan Yesus akan dibarengi dengan matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, dan itu semua adalah tanda-tanda kiamat. Tapi kalau Anda kemudian tidak percaya, maka Anda akan percaya kepada Paulus dan Anda akan menjadi pengikutnya. Kenapa? Anda percaya kepada Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika aku ke Damsyik. Aku bertemu Yesus ketika aku di dalam bilik rahasia di penjara. Aku menulis surat di sana dan aku berkata bukan
manusia yang datang mengajarkan kepadaku, tetapi yang datang kepadaku adalah Yesus. Apa kata Yesus yang asli? Jangan kau percaya, itu bullshit, itu penyesat, itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang diiringi dengan tanda-tanda bintang-bintang berjatuhan. Al-Quran mengatakan kalau Yesus yang datang, Nabi Isa yang datang, itu menjadi pertanda detik-detik kiamat. Ada yang mengatakan, oh iya betul itu Bang Suma, tapi itu belum terjadi Bang Suma, nanti di akhir zaman Bang Suma. Kalau begitu belum terjadi, berarti bukan dia yang datang kepada Paulus, berarti bukan dia yang mengajarkan agama Kristen, berarti bukan dia mengajarkan penyaliban, berarti bukan dia mengajarkan penebusan dosa, berarti bukan dia mengajarkan bangkit hari ketiga, berarti bukan dia yang mengajarkan agama aliteng. Selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagi orang yang berakal, Kristen tak ada jalan. No way buat Kristen. No time for Kristen. Tiada waktu untuk Kristen. Kalau orang Kristen percaya kepada Yesus, maka dia akan tutup buku, berhenti menjadi pengikut Paulus. Karena yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria. Sebab anak Maria ketika datang akan menjadi kiamat alam semesta ini. Makanya orang Kristen senantiasa dengan sesumbar, ya Tuhan Kristen, ya Tuhan Yesus, datanglah. Nenekmu kiper, kau minta dia datang kiamat, coy. Kau masih punya cicilan kredit komputer, kredit motor, kredit kulkas. Bahkan cila yang kau beli kemarin kreditnya belum lunas. Skincare yang kau pesan ke Bang Suma itu belum lunas. Kau minta Yesus datang, kiamat coy. Kamu mati dalam keadaan membawa utang. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Saya sampaikan kepada saudara bro admin, sekiranya Anda mendudukkan akal Anda sebagai pilar utama dalam beragama, mustahil Anda bertahan di agama Anda yang sekarang. Kenapa? Dengan Anda bertahan di agama yang sekarang, sama halnya Anda sedang bersantai ria dengan ikhlas membawa tubuh Anda untuk dibakar jadi bahan bakar api neraka di neraka jahanam nanti. Matius 7:22 nomor 23 itu simbolnya. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Di hari kemudian, di hari nanti, di hari penghabisan nanti, di hari akhir nanti, ada yang memanggil aku Tuhan, Tuhan bernubuat. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat? Pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. 3 kali saudara bro admin untuk membiarkan jasad Anda ke neraka. 3 kali bro admin membiarkan roh Anda dibakar di neraka. Padahal Anda sudah bertemu dengan Islam. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah mereka yang berdusta mengada-adakan kebohongan tentang Allah padahal mereka telah diajak kepada Islam? Dialah orang-orang yang zalim. Dulu sebelum Nabi Muhammad hadir, orang menyembah batang sagu, menyembah korek kuping, menyembah korek, menyembah celana dalam, bahkan menyembah kemudian gigi ikan hiu pun silakan aja. Kenapa? Belum ada Nabi Muhammad sebagai utusan untuk seluruh umat manusia. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, cara penyembahan diajarkan, esensi hakikat Tuhan dijelaskan, hubungan kita kepada Tuhan diuraikan, hubungan kita kepada sama makhluk diuraikan. Tapi ditolak juga. Itulah zalim. Maka Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Sekarang Anda ke gereja, menyembah Yesus, ibadah di gereja, makan babi, tidak bersunat, menuhankan 3 pribadi Tuhan. Itu ajaran siapa? Islam mengajarkan kepada pencipta langit dan bumi yang tak serupa dengan makhluk. Jangan Anda kira ketika ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, umat Islam datang ke masjid kemudian untuk bertemu dengan Tuhannya. Dalam arti kata di masjid itu ada Tuhannya dalam bentuk gambar atau dalam bentuk karikatur. Nggak ada. Umat Islam itu dia duduk, dia baring,
dia berjalan, dia tidur, dia dimanapun berada, senantiasa bersama dengan Tuhannya. Jadi dia ke masjid itu bukan untuk melihat Tuhan, bukan untuk kemudian merasakan bagaimana Tuhan itu ada, enggak. Mereka ke masjid hanya untuk memperlihatkan kepada dia yang maha melihat, nih lihat aku hambamu, aku tundukkan jasadku, aku tundukkan kemudian hatiku, berserah diri untuk beribadah kepadamu. Tengok aku berjalan menuju rumah ibadahmu untuk menundukkan diriku sebagai hamba, membuktikan diriku sebagai hambamu, bukan mencari engkau di masjid, karena engkau telah menyatakan dirimu melalui aku. Aku ada karena engkau ada. Aku tak berdaya menciptakan diriku sendiri. Aku tak berdaya menciptakan tanganku. Aku tak berdaya menciptakan ilmu. Aku tak berdaya menciptakan penglihatan, pendengaran, perasaanku, rasa lidah yang ada, pengecam yang ada di dalam tubuhku. Bukan aku yang merasakan, menciptakan rasa tidur. Bukan. Semuanya itu adalah item-item yang kamu tanamkan pada diriku agar aku sadar bahwa aku adalah ciptaanmu. Dah selesai, aku tidak lagi ingin mencarimu. Engkau pasti ada, aku bersaksi engkau ada, buktinya aku ada. Bukan aku membeli tangan ini sehingga ada. Bukan aku yang kemudian melakukan sesuatu sehingga aku ada, enggak. Aku ada dengan sendirinya. Aku ada menjadi seorang laki-laki. Aku tidak pernah promosi sebelum aku kau jadikan sebagai laki-laki. Tolong kau ciptakan aku dulu sebagai perempuan. Sebelum engkau dilahirkan di dunia, aku bertanya dulu. Jadikan aku menjadi seorang laki-laki di kota ini. Lahir dari seorang rahim ibu bernama ini. Tidak pernah. Seketika aku ada. Itulah bukti bahwa engkau ada. Jadi Tuhan tidak perlu dicari. Oh Tuhan itu harus ada dengan datang menjadi manusia. Dia harus turun ke bumi menjadi bayi agar manusia tahu bahwa dia ada Tuhan itu. Oh enggak. Enggak perlu. Dengan adanya aku tahu bahwa Tuhan itu ada. Buktinya Tuhan itu ada, adanya aku. Aku ada ini karena aku, bukan. Aku ada karena ada yang menciptakan aku. Karena dengan adanya aku, maka Tuhan itu ada. Lalu apa yang harus aku ada? Apa yang harus aku lakukan demi Tuhanku? Beribadah saja kepadanya. Jangan buat yang aneh-aneh, bikin saingan Tuhan, melanti anaknya orang setara dengan Tuhan. Jangan. Lawong yang Tuhan, ya manusia yang disetarakan dengan Tuhan itu pun bertuhan kepada Tuhan kok. Bertuhan dia. Dia tunduk berserah diri kepada Tuhan. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Tuhanku. Aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Apa yang diperintahkan itu yang aku lakukan. Yohanes 3 nomor 34. Makananku adalah melakukan. Yohanes 3 nomor 43. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Tuhan sibuk menyembah Tuhan. Wah mustahil. Yesus sibuk menyembah Tuhan. Itu yang betul. Orang yang sibuk semalam-malaman ketakutan memohon kepada Tuhan kok disembah. Kenapa bisa disembah? Karena ada kekuatan gelap yang ingin manusia itu sesat dengan menggunakan nama besar Yesus agar Yesus itu dituhankan. Padahal yang digelari Yesus di situ bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan Yesus sehingga dia dianggap Tuhan. Maka oknum tersebut mencaplok nama Yesus agar banyak menyesatkan orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kenapa umat Islam tidak mau jadi Kristen? Padahal Kristen itu enak. Cukup mengatakan Yesus Tuhanku. Dah selesai. Ada nggak perintah ke gereja? Tak ada. Ada nggak perintah untuk menyembah Yesus? Tak ada. Ada nggak perintah untuk jangan makan babi? Tak ada. Jangan bersunat. Jangan tidak bersunat. Ada nggak? Tak ada. Jadi cukup mengatakan Yesus Tuhanku. Udah masuk surga. Kenapa umat Islam nggak mau? Karena umat Islam berakal. Mustahil itu semua benar. Kecuali hanya modal imani saja, baru itu disebut pembenaran. Untuk apa akal ini ditaruh di kepala oleh pencipta kita? Kalau hanya modal imani saja, hanya modal percaya saja. Untuk apa? Untuk apa orang sekolah? Kalau ternyata bisa orang itu dengan percaya saja bisa naik kelas. Aku percaya meskipun saya tidak belajar, meskipun saya tidak sekolah, saya pasti jadi profesor. Bisa? Gak bisa. Kudu wajib menggunakan akal.
baru bisa mencapai hasil. Aku nggak usah kerja, karena cukup percaya aja. Besok aku dapat uang, nenekmu tuyul, mana bisa? Tak bisa. Segala sesuatu itu, kata kitab saudara, manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Jadi perbuatan ini harus dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu ke gereja? Pertanggungjawabkan. Siapa yang perintahkan? Mana tanggung jawabmu? Kenapa kau menyembah Yesus? Ya pertanggungjawabkan. Semua akan kita pertanggungjawabkan. Kenapa kau makan babi? Ya pertanggungjawabkan. Di hadapan Tuhan nanti apa yang kamu bilang? Kenapa kau menyembah Yesus? Karena Tuhan itu pasti ada. Penghakiman Tuhan itu mesti ada. Pasti ada. Kenapa? Al-Quran dan Bible menceritakan kita semua akan dihakimi. Manusia akan diberikan upah berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Sekarang ditanya, upah mau dikasih, pekerjaanmu apa ketika di dunia? Saya menyembah ini. Siapa yang perintahkan? Ada yang perintahkan. Ada paman. Siapa? Paulus. Makan tuh Paulus. Paulus dapat ilmu dari mana? Bukan dari manusia, tapi dari Yesus tuh. Sejak kapan Maria melahirkan kucing? Maria itu melahirkan manusia, bukan melahirkan Tuhan. Makanya disebut penyesat. Karena kenapa? Yang mengikutinya adalah orang-orang yang disesatkan. Orang yang tidak punya arah. Sudah ditunjukkan arah, selalu saja kiri kanan. Padahal sudah lurus, kiri kanan. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Engkau itu siapa? Engkau yang adalah aku. Enggak mungkin. Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus dikenal sebagai apa? Tuhan atau utusan? Tuhan. Salah. Utusan. Nah itu baru betul. Kata siapa? Kata Bang Suma? Bukan. Lalu kata siapa? Ya kata Yesus. Dalil di mana? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mereka dapatkan ketika mereka mengenal dua. Satu, mengenal pencipta langit dan bumi sebagai satu-satunya Tuhan. Dan kedua, mengenal Yesus sebagai utusannya. Baru bisa selamat. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Ketika kemudian ada sayembara, tolong antara Islam dan Kristen hadir di sini. Baik paman, saya sebagai panitia surga akan membacakan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi terhadap Yesus, dan saya minta kalian memberikan suara setuju atau tidak setuju. Baik paman. Maka sorak-soraklah semua antara umat Islam dan Kristen. Panitia surga berkata, siapa yang setuju Yesus yang dikasihi Tuhan ditampar oleh orang Yahudi? Apakah umat Islam setuju? Tidak. Kristen setuju. Yang kedua, siapa yang setuju Yesus yang adalah jalan kebenaran diludahin oleh orang-orang Yahudi? Islam setuju enggak? Tidak. Orang Kristen setuju dong. Yang ketiga, siapa yang setuju Yesus orang yang dimuliakan? Sebelum dunia ada dia sudah dimuliakan, dihinakan dengan ditelanjangin, dibagi-bagikan pakaiannya. Islam setuju enggak? Na'udzubillah, kami tidak setuju. Orang Kristen ditanya, setuju enggak? Setuju dong, kami kan suka lihat dia kalau dia buka dada. Apalagi kalau gambarnya yang dadanya berbulu. Sukanya kami. Pahanya berbulu, berotot betisnya. Suka kalau yang terlihat itu bagian dalamnya. Oke, yang keempat, siapa yang setuju Yesus dipukul kepalanya, ditonjok mukanya? Islam setuju enggak? Umat Islam sambil istighfar, astagfirullahaladzim. Hinaan apa lagi yang akan kalian berikan kepada utusan Tuhan ini? Kami tidak setuju. Kristen, wah setuju pak. Alasannya
untuk membuktikan kalau dirinya itu rendah hati. Cupu. Selanjutnya, siapa yang setuju Yesus ditangkap untuk dieksekusi mati? Islam. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bagaimana mungkin yang Maha Kuasa mengutus hambanya sebagai raja lalu diperlakukan seperti maling ayam? Kami demi Allah, demi langit dan bumi yang menciptakan langit dan bumi, kami nggak setuju, Paman. Kristen setuju? Oh, setuju dong. Itu kan untuk menebus kesalahan-kesalahan kami. Kesalahan kami mencuri, merampok, memperkosa ayam, memperkosa kucing, memperkosa tikus. Itu semuanya harus kami limpahkan ke Paman Yesus. Oke, aku lagi panas ini. Panitia surga udah mulai kerja sama ini. Pertanyaan terakhir, aku sebagai panitia udah nggak sabaran mau cincang-cincang dan merobek mulut kalian. Yang terakhir, setuju nggak kalian orang suci dan orang yang tidak berdosa ini dibunuh oleh orang-orang kafir? Umat Islam, oh nggak mungkin. Tuhan bisa melakukan mukjizat apapun itu kepada nabinya dan rasulnya ketika Tuhan menghendaki keselamatan kepadanya. Dan Tuhan mengatakan tidak ada hukuman kutuk bagi orang-orang yang benar. Kami tidak setuju. Apapun resikonya, kami umat Islam tidak terima Nabiullah, Rasulullah, manusia tersuci, manusia terkemuka dunia akhirat diperlakukan seperti kambing kurapan. Bagaimana saudara Kristen? Biarin aja dia, Pak. Dia itu mati semua dalam dosanya. Kami ini pasti selamat, Pak. Dia yang harus menanggung dosa-dosa kami. Semuanya. Kemarin kami curi sepeda. Kemarin kami pukul orang, bunuh orang. Kami perkosa orang. Masa kami yang harus tersiksa? Ya Yesus dong yang harus menanggungnya. Dia kan anak Tuhan, enak aja. Anak presiden banyak duit. Anak presiden kan enak, punya wewenang. Bapaknya presiden, bapaknya Tuhan. Ya dia lah harus nanggung dosa kami kok. Biar kami melenggang ke surga. Ibadah 1 kali seminggu itu pun menyembah kepada makhluk halus. Kami harus ke surga, Pak. Enak aja. Yesus, mati sana. Mati. Biar dosa kami selamat. Biar kami selamat. Apa kata panitia surga kira-kira dengan kayak begitu? Yesus aja mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, buahnya bisa kamu memuliakan aku. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Jelas itu. Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa ma qultu lahum illa ma amartani ma qultu lahum. Yang aku ajarkan kepada mereka hanya memuliakanmu, mengajarkan kepada mereka sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, mensucikan dirimu, mengabdi kepadamu, fattakullah wa atiun. Aku mengajarkan mereka takutlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu. Bangga kali pengen masuk surga dengan mengimani Tuhannya sendiri ditonjok, diludahin, digampar, ditampar, dihantam palanya pentungan. Konyol. Tuhan datang. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Untuk apa Tuhanmu datang? Untuk diludahin. Untuk apa lagi? Untuk ditelanjangin, untuk ditonjok, dipukul pentungan, ditelanjangin pakaiannya, ditombak lambungnya, digantung di pohon, dibunuh. Mampus nggak tuh?
Untuk apa itu? Roma 14:9, agar dia menjadi Tuhan bagi kami, Cak Ayu. Maka Al-Quran mengatakan apa? Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Itulah mereka sang penghuni neraka kekal, seburuk-buruknya makhluk. Saya boleh bangga dong ketika Yesus itu ternyata betul-betul Tuhan. Dalam konsep apa yang diimani oleh orang Kristen, kami bangga. Kenapa? Kalau dia Tuhan, dalam dunia khayalnya saudara Kristen, Yesus Tuhan, kemana Islam? Ke surga. Kok bisa? Yesus Tuhan loh. Islam tidak mengimaninya sebagai Tuhan. Kok Islam masuk surga? Yes, karena dia sendiri mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang engkau utus. Salah sendiri. Siapa suruh bersandiwara? Siapa suruh lu berpura-pura? Ternyata lu Tuhan, lu nipu-nipu bilang bukan Tuhan. Kamu harus diimani sebagai utusan aja. Ya wajar dong, salah enggak? Kami tidak menuhankan dirimu. Kau kan datang hanya mengatakan dirimu itu kunci keselamatan, mengenal diriku sebagai utusan. Salah enggak kami? Oh, enggak sih. Jadi gimana dong? Ke neraka kami? Sebenarnya enggak sesuai dengan perkataan saya. Karena di dalam Yohanes 12 nomor 48, aku sendiri yang berkata kan, bahwa siapa yang menolak aku tidak menerima firmanku, ada hakimnya, yaitu firman perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka perkataan itulah yang telah menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, perkataanku ini yang menjadi hakim di akhir zaman, aku berkata aku utusan dan kamu imani itu. Berarti betul dong, kami imani itu. Seperti itu saudara. Ya, lihat pembahasan lah bang, kita lihat aja lah dulu.